sifatnya merah itu juga bisa. Kalau sifatnya merah juga bisa. Baik, kita mulai ya untuk sesi pertama ini. Pada sesi pertama ini akan merupakan sesi pendidikannya yaitu rancang tahun struktur mesin ya. Sebelum kita mulai, kita cek dulu bersama-sama pertama DP ya, kunci bantuan dan hari ini saya mulai silakan beberapa makhluk untuk mengamalkan nggak perlu lama-lama, aku 50 menit juga. Halo, silakan bro. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sabarudin Ahmad STMT dan Bapak Anis Arendra ST Magister Engineering selaku dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, serta Ibu Ida Lumintu STMT PhD, Bapak Dr. Putu Winarso SSIMT dan Bapak Amalin STMT selaku dosen penguji 1, 2, dan 3 yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri sidang saya dan skripsi saya berjudul Rancang Bangun Ekstruder Mesin Generasi 3 dan Analisis Pengaruh Temperatur, Kecepatan Skru, serta Ketinggian Sensor Penggulung terhadap Kualitas Filamen. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga mendorong berbagai macam inovasi. Inovasi tersebut mencakup berbagai macam sektor, diantaranya sektor pertanian, sektor pangan, sektor infrastruktur dan lain-lain, serta sektor manufacturing production. Salah satu yang menjadi perhatian pada manufacturing production sektor yaitu pemanfaatan plastik sebagai bahan dasar pembuatan sebuah produk. Karena banyaknya produk yang berbahan dasar plastik, sebagai contoh pada produksi otomotif sampai pada peralatan medis. Dan dengan adanya banyak pemanfaatan produk berbahan dasar plastik, terdapat salah satu produk yang memiliki prospek yang bagus, yaitu filamen plastik. Filamen plastik sendiri diproses melalui proses ekstrusi menggunakan ekstruder mesin. Dengan hasilnya yaitu akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan part atau komponen part menggunakan 3D printing. Perkembangan ekstruder mesin sendiri khususnya di laboratorium sistem manufaktur telah mencapai 3 tahap atau 3 generasi. Hal tersebut sesuai dengan konsep dari moto khususnya teknik industri, yaitu pengembangan dan perbaikan berkelanjutan. Karena pada generasi sebelumnya masih terdapat beberapa kekurangan. Sebagai contoh pada generasi 1 dengan judul penelitian yaitu pengaruh temperatur serta kecepatan skru terhadap ovality dan keseragaman diameter filamen HDPE pada rancangan ekstruder plastik. Pada generasi 1 tersebut masih terdapat beberapa kekurangan, diantaranya ukuran yang kurang minimalis, penggunaan pipa welded, serta diameter barel yang terlalu besar sehingga beban torsi yang diberikan juga semakin besar pula. Pada generasi kedua hampir sama dengan generasi 1, yaitu pipa barel yang cenderung lebih besar dan juga tidak kesesuaian usul karena penggunaan berat luar sehingga proses pemanasan kurang maksimal. Pada generasi ketiga ini menggunakan konsep selain memperbaiki generasi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan konsep dapat terintegrasi dengan mesin 3D printing. Hal tersebut ditunjukkan dengan dapat dibongkar pasangnya mesin ekstrusi khususnya pada motor stepper, barel, dan lain-lain. Alat dan bahan pada penelitian kali ini
alat dan bahan khusus yang digunakan pada pembuatan mesin, yaitu ada mesin drilling, mesin bubut, grinder, sikulsop, dan las. Sedangkan untuk proses penelitian atau pengambilan data ada milimeter blok, meteran, spidol, dan jacksit. Proses penyelesaian mesin dilakukan dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu penentuan arah jangka ke depan atau penetapan konsep melalui evaluasi dari kekurangan ekstruder mesin generasi sebelumnya. Yang kedua yaitu pembelian alat dan bahan. Yang ketiga yaitu pembuatan komponen penggulung. Yang keempat yaitu pembuatan komponen ekstrusi. Yang kelima yaitu pemrograman Arduino dan pemasangan dan perakitan. Yang keenam yaitu proses perakitan keseluruhan pada kelistrikan. Yang ketujuh yaitu proses pemasangan pada papan. Dan yang kedelapan proses pemasangan pada lokasi penelitian. Variabel penelitian yang digunakan terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel kontrol. Variabel kontrolnya yaitu ada variabel bebasnya ada temperatur, kecepatan skru, ada tiga faktor yaitu temperatur, kecepatan skru, dan ketinggian sensor penggulung. Temperatur dari masing-masing faktor ada dua level, diantaranya pada temperatur ada level 160 derajat, 170 derajat, dan seterusnya. Dan untuk respon ada tiga macam, yaitu rata-rata diameter, keseragaman, dan ovality. Teknik pengambilan data ada tiga tahap. Yang pertama yaitu proses pengacakan, sehingga didapatkan kombinasi awal dengan jumlah 8 kombinasi dan dilakukan perulangan. Perulangan tersebut dilakukan melalui perhitungan rumus, didapatkan 3 perulangan. Setiap perulangan dilakukan pengacakan. Dan kontrol lokal dengan cara peneliti melakukan penetapan khususnya suhu pada saat penelitian sesuai dengan suhu ruangan. Metode penyelesaian yang digunakan yaitu design of experiment, rencana acak lengkap 3 faktor 2 level dengan model regresi yaitu Y, I, J, K, L sama dengan mu plus alpha I plus beta J plus gamma K dan seterusnya. Setelah itu dilakukan uji ANOVA dan uji Tukey, dan yang terakhir yaitu analisis dan hipotesa pada rata-rata diameter, keseragaman, dan ovality. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu pengumpulan data pada proses pengumpulan data. Peneliti melakukan pengambilan sampel tiap 1 cm dari bagian filamen sebanyak 35 kali. Jadi total data yang didapatkan yaitu 1 cm, 1 sampel tiap 1 cm sebanyak 35 kali dikalikan 8 kombinasi dan dilakukan perulangan sebanyak 3 kali sehingga didapatkan 840 data. Setelah itu dilakukan pengelompokan tiap data tersebut tiap kombinasinya dan dilakukan perhitungan sesuai rumus yaitu rata-rata diameter, keseragaman, dan ovality. Sebagai contoh pada perhitungan rata-rata diameter tiap kombinasi yang didapatkan ada 3 perulangan tadi dilakukan perhitungan dengan cara rumus di Excel yaitu sum per 35 atau dengan perbandingannya yaitu menggunakan rumus average. Dan dari data yang didapatkan sebanyak 24 ini akan digunakan untuk pengujian pada Minitab. Selanjutnya pengujian variabel signifikan. Di sini terdapat dua variabel dua hasil dari pengujian variabel signifikan. Yang pertama yaitu half normal dan normal plot. Half normal sendiri digunakan sebagai acuan untuk menentukan seberapa pengaruh faktor terhadap respon yang digunakan dengan melihat jarak dari titik nolnya. Jika jauh dari titik nol maka dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap respon yang ditentukan.
pada rata-rata diameter tidak terdapat titik faktor yang keluar dari yang berada di titik jauh dari titik nol. Pada keseragaman terdapat satu titik, yaitu interaksi faktor B dan C, dan pada ovality tidak terdapat juga. Dan untuk normal plot digunakan untuk menentukan pengaruh, apakah pengaruh tersebut bernilai positif atau negatif. Jika bernilai negatif, maka pengaruh tersebut tidak begitu signifikan terhadap respon. Dan di sini pada pengujian normal plot tidak terdapat, pada normal plot rata-rata diameter tidak terdapat variabel yang faktor yang berpengaruh secara signifikan, baik positif maupun negatif. Sedangkan pada keseragaman terdapat faktor yang berpengaruh secara signifikan, dengan pengaruhnya yaitu pengaruh negatif karena berada di sebelah kiri. Sedangkan untuk ovality tidak terdapat pengaruh. Untuk selanjutnya yaitu analisis interaksi efek. Dari analisis interaksi efek ini dapat diketahui faktor yang memiliki pengaruh tinggi terhadap respon. Sebagai contoh, pada rata-rata diameter dapat diketahui bahwa faktor yang memiliki pengaruh tinggi yaitu pada suhu 170 derajat. Sedangkan pada keseragaman pada faktor A juga 170 derajat, sedangkan pada ovality yang memiliki pengaruh tinggi yaitu 160 derajat. Untuk interaction efek sendiri digunakan untuk sebagai acuan penentuan apakah faktor tersebut saling berpengaruh satu sama lain. Sebagai contoh, pada interaction efek faktor A dan faktor B memiliki pengaruh yang signifikan karena hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perpotongan garis gradien. Sedangkan A dengan C tidak memiliki faktor atau pengaruh yang signifikan karena terdapat garis gradien yang berbentuk saling lepas. Untuk selanjutnya yaitu pengujian analisis dari hasil model regresi yang telah ditentukan. Dapat diketahui bahwa sesuai dengan model regresi yang telah dibuat sebelumnya, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai contoh, pada rata-rata diameter yaitu dengan konstanta 7,2, min 0,020 faktor A, min 0,61 faktor B, dan seterusnya. Dari sini dapat diketahui bahwa tiap penambahan faktor A pada tiap levelnya akan bertambah sekitar min 0,020. Begitupun pada keseragaman dan ovality. Selanjutnya yaitu analisis R-square. Dapat diketahui bahwa kontribusi dari pengujian yang telah dilaksanakan yaitu semua dari masing-masing faktor dan interaksinya berpengaruh sebesar pada rata-rata diameter berpengaruh sebesar 22,61%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya yaitu dilakukannya uji lanjut. Selanjutnya dilakukan uji analisis ovarian. Di sini sudah ditetapkan oleh peneliti bahwa p-value kurang dari apa maka tolak H0, p-value lebih dari apa sama dengan lebih besar apa maka terima H0. Sedangkan alfa sendiri sudah ditetapkan yaitu sebesar 5% atau tingkat kepercayaan sebesar 95%. Dari sini dapat diketahui bahwa rata-rata diameter keseluruhan p-value lebih besar daripada H0, maka hasilnya itu terima H0 atau tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Sedangkan keseragaman terdapat satu
satu faktor yaitu interaksi faktor B dan C yang memiliki nilai P value kurang dari 0 yaitu sebesar 0,042 sehingga pada faktor tersebut berpengaruh secara signifikan. Pada ovality juga tidak terdapat keseluruhan lebih besar daripada alpha P value lebih besar daripada 0,05 sehingga tidak berpengaruh secara signifikan secara statistik. Selanjutnya dari faktor yang berpengaruh tadi dilakukan uji lanjut yaitu pada respon keseragaman. Pada faktor interaksi B dan C didapatkan hasil yaitu tidak berpengaruh secara signifikan juga karena berada pada grup yang sama, tetapi didapatkan nilai main kecacatan terkecil yaitu kombinasi 160, 6, dan 60. Yang terakhir yaitu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses perancangan ekstruder mesin generasi ketiga ini dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perancangan, penetapan konsep jangka ke depan, dan untuk tahap kedua yaitu proses pembuatan dan pengerjaan mesin, dan tahap ketiga yaitu tahap penelitian dan pengujian. Sedangkan untuk kesimpulan nomor 2, 3, dan 4 dapat diketahui bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan dengan nilai P value lebih dari 0,05 yaitu pada faktor interaksi B dan C dengan nilai 0,045. Dan yang kesimpulan nomor 5, berdasarkan hasil pembuatan peta kendali yang telah dilakukan dengan menggunakan peta kendali X, dapat diketahui bahwa kecenderungan hasil produk lebih cocok untuk digunakan pada produksi jenis filamen dengan spesifikasi 3 mm. Hal tersebut karena berdasarkan filamen yang beredar di pasaran dengan spesifikasi 1,75 dan 3 mm terdapat banyak sekali yang keluar dari batas kendali pada spesifikasi 1,75 mm. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada dosen penguji, pada dosen pembimbing 1. Yang pertama, Buja dulu silakan. Saya dulu. Ya, Buja dulu. Ibu, Responnya apa? responnya ada 3, Bu. Responnya rata-rata diameter, keseragaman, dan ovality. Ya. Gitu. Jadi responnya ada 3 yaitu rata-rata. Gitu. Iya, terus apa? Rata-rata diameter, keseragaman, dan ovality. Putus-putus ya. Rata-rata diameter, keseragaman, dan ovality, Bu. Rata-rata. Oke. Kalau rata-rata diameter saya ngerti lah. Gitu. Kira-kira ya. Kalau keseragaman apa maksudnya? Keseragaman apa? Jadi keseragaman itu Keseragaman apa maksudnya? dari hasil yang telah dilakukan pengujian itu cenderung gimana pola hasilnya, Bu? Cenderung seragam atau gimana? Atau tidak? Iya, cenderung. Aku kira-kira saya tanya seragam atau apa? Jawabnya cenderung seragam atau tidak ya? Dalam artian itu, Bu, ukuran filamennya itu memiliki ukuran yang konsisten dari awal sampai
Itu Seragam atau tidak? memiliki tingkat konsisten. Kalau proses pengerjaannya kan ada yang putus-putus gitu. Ada yang putus-putus, ada yang hasilnya besar-besar gitu.